Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji puja kita peruntukkan dan kita persembahkan hanya kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, yang nikmat itu sangat banyak sehingga kita tak mampu lagi menghitung banyaknya nikmat itu. Selanjutnya semogalah kita dengan nikmat-nikmat Allah ini termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit, kata Allah. Qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikitlah dari hamba-hamba itu pandai bersyukur. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam hari ini masuk ke pokok bahasan adabus saum, adab berpuasa. Jadi ada beberapa adab yang mesti harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan puasa. Puasa insya Allah diperkirakan pertengahan April ya. Kalau berdasarkan penghitungan diperkirakan tanggal 13 April. Yang pasti puasa itu Ramadan enak. Tanggal 1 Ramadan. Yang pertama yang disunnahkan dari adab-adab kita berpuasa itu adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu bagian dari adabus saum, adab ketika kita berpuasa. Sebab itu jangan tidak makan sahur. Karena syariat memerintahkan kepada kita berpuasa itu mesti bersahur. Ulama telah memberikan ijma'nya, bersepakat bahwa makan sahur itu adalah hal yang disunnahkan. Namun bila ditinggal ya tidak berdosa. Tetapi tentu itu bukan model puasa yang disyariatkan. Karena memang disyariatkan itu mesti makan sahur. Banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kita mesti bersahur. Di antaranya dari Anas radhiyallahu an. Ini Anas adalah Anas bin Malik, maula Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu telah bersabda, kata Nabi, tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis saharu, sesungguhnya dalam sahur-sahur yang kita lakukan itu barokah, ada keberkahan, ada kebaikan. Apa makna berkah? Kita selalu menyebut berkah ya. Barakallahu fikum. Tabarakallah. Semoga berkah. Berkah itu bermakna baik. Baik dalam pengertian akan selalu berefek baik. Maka ketika kita mendoakan keluarga, jiran tetangga, anak-anak teman kita, saudara-saudaranya menikah, doa kita juga berkah. Kata kita, doa menengok pengantin itu barakallahu lakuma. Kita mendoakan agar kalian berdua mendapat keberkahan.
Maksudnya rumah tangga itu jangan sempat nanti menjadi sumber petaka. Ada orang berumah tangga lalu saling membunuh, itu kan jadi tidak berkah. Sejatinya rumah tangga itu membuat kebaikan. Rumah tangga membuat kita saling terbantu oleh satu yang lainnya. Dapat anak-anak yang menyenangkan, qurrata a'yun, sehingga semangat ingin pulang karena terbayang wajah anak-anak. Itu namanya berkah. Jadi sahur itu membawa keberkahan. Artinya dengan kita sahur itu puasa kita menjadi lebih baik. Jadi dengan berpuasa jangan akhirnya kita mendapatkan penyakit-penyakit yang atau kelemahan-kelemahan disebabkan tidak bersahur. Jadi itu makna daripada barokah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu makan sahur, karena itulah makanan yang berkah. Alaikum bi ghada'is suhur, maka makan sahurlah kalian. Huwal ghada'ul mubarak, karena sahur itu mubarak, lagi-lagi berkah. Jadi ini hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk bersahur. Dalam surah Al-Baqarah itu, kulu washrabu, makan minum, hatta tabayyana minal rusdu. Makan minumlah kalian sehingga nampak rusdu minal ghayb, benang merah dan benang putih. Artinya sampai waktu itu perintah makan sahur. Kemudian yang berikutnya, para ulama menyebutkan ada hal yang menyebabkan berkahnya adalah karena menguatkan orang-orang yang berpuasa. Jadi memudahkan orang yang berpuasa. Jadi itu diantara hikmahnya, kata para ulama, mengapa sahur menjadi berkah. Orang yang berpuasa itu akan menjadi pertama kuat, kemudian ia akan lebih mudah ketimbang tidak makan sahur. Kemudian para ulama merinci, pertama dalam sebuah hadis sebutkan kapan tepatnya kita makan sahur. Dalam sebuah riwayat disebutkan waktunya kita makan sahur itu adalah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, katanya tasahurna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami itu makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila shalah, qultu kam kana qadr ma bainahuma, qala khamsina ayah. Jadi ini kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, lalu kami berdiri untuk melakukan sholat. Aku tanyakan berapa kira-kira jarak antara keduanya. Nabi bersabda 50 ayat. Jadi antara ujung kita makan sahur dengan masuknya waktu subuh itu kira-kira 50 ayat baca Al-Quran. Artinya makan sahur itu mesti diakhirkan dekat jaraknya dengan sholat subuh. Ini waktu yang direkomendasikan oleh agama. Jadi kalau kita pulang tarawih, kira-kira pukul 10 ya, sampai di rumah makan. Beko ndak ada jago-jago leh. Itu ndak
makan sahur itu. Yang direkomendasikan tidak begitu. Justru secara kesehatan itu waktu makan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita makan lalu langsung tidur, itu berbahaya. Itu kata orang-orang yang ahli dalam makan, orang yang punya ilmu tentang makan-makan nih. Ahli apa tiba itu? Ahli makan atau ahli gizi ya? Itu makan yang tidak disarankan itu adalah makan sebelum tidur, karena tidak ada pengolahan pembakaran dalam tubuh kita ya, sehingga makanan yang masuk itu persis menjadi lemak. Itu berbahaya. Nah, kalau pengen menggendutkan perut, maka makanlah sebelum tidur. Jadi gitu. Berarti sahur itu sangat dekat dengan sholat subuh. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling lambat bersahur. Jadi itu. Jadi dikatakan a'jalan nasi iftara. Ya. Kemudian wa abta'uhum sahura. Sahurnya cepat, berbukanya cepat, sahurnya lambat. Maksudnya berbuka cepat itu bukan berarti pukul 5 berbuka. Begitu waktu berbuka itu masuk, segera akan berbuka. Jangan menyantai-nyantai lagi. Begitu kalau kita di Pekanbaru ini biasanya ditandai dengan bunyi sirine. Atau kita punya alarm tersendiri, terserahlah. Itu kan teknis-teknis yang hari ini sudah ada. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu-dulu memang menengok matahari itu terbenam, masuknya waktu maghrib. Bila dah pasti masuknya waktu maghrib itu, maka segeralah untuk berbuka. Jangan ditunggu-tunggu. Kemudian yang tadi menguatkan hadis yang pertama, hadis Imam Bukhari dan Muslim tadi, maka diakhirkan sahur. Banyak hikmah mengakhirkan sahur. Di antaranya adalah ketika kita mengakhirkan sahur itu benar-benar bahwa kita berpuasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak dari pukul 2 malam atau dari pukul 3 malam atau pukul 4 malam sampai terbenam matahari. Tapi benar-benar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi waktunya itu pas. Kemudian disebutkan lagi bahwa ini dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu an menyebutkan bahwa katanya senantiasalah umatku dalam kebaikan, kata Nabi, selama mereka menyegerakan berbuka dan mengundurkan bersahur. Nah, jadi kalau kita itu akan selalu dalam keadaan yang baik apabila tatkala berpuasa itu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Ini hadisnya. Kemudian saya juga pernah membaca artikel kesehatan. Ini tulisan orang-orang kekinian yang ingin memberikan penelitian tentang mengapa Nabi itu kok nyuruh kita menyegerakan berbuka lalu mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka itu disebabkan karena begini, karena itu sudah menjadi pikiran manusia yang berpuasa bahwa ketika sirine atau tanda entah beduk berbunyi pertanda waktu maghrib itu masuk, maka secara otomatis
akal kita itu menyadari bahwa ini waktunya makan, waktunya berbuka. Lah ketika kita tak makan, ketika kita tak berbuka, sebenarnya perintah akal tadi itu secara otomatis telah masuk ke seluruh tubuh kita. Ini kerjaan tubuh kita ini kan dia tersistematis. Jadi kalau pikiran sudah mengatakan oh waktu berbuka, lalu kita tak berbuka, maka lambung kita sudah bekerja sebenarnya. Asam lambung sudah mulai ingin mengolah makanan, ternyata tidak ada, maka lambung akan menjadi rusak. Begitu analisis para ahli kesehatan. Sebab itulah meyakinkan orang bahwa Nabi itu bukan mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Nabi itu bercakap atas dasar tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu pernah sekolah kesehatan di mana pula ya kan? Enggak pernah dia alumni fakultas kedokteran atau apa gitu, enggak ada. Tapi kok Nabi ngomong begitu waktu berbuka masuk segera berbuka. Kenapa? Nabi memang tidak menjelaskan secara analisis kesehatannya, tetapi ungkapan Nabi itu setelah diteliti, oh bersesuaian dengan dunia keilmuan. Sebab itu kita yang berada di belakang ini, syariat ini ya mesti harus kita taati, karena setiap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu pasti semuanya benar, tidak ada yang tak benar. Oke, itu tambahannya. Kemudian ketika kita ragu tentang terbitnya fajar, ini kira-kira dah masuk subuh atau belum nih? Ya kan? Kalau konteks kekinian ini sudah sangat mudah ya, karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi. Kita sudah punya jam. Hari ini kita sudah dibantu oleh suara-suara di masjid musola, bahwa kadang masjid-masjid atau radio-radio, televisi mengingatkan kita waktu sahur sekian menit lagi akan masuk waktu subuh, selalu kita diingatkan. Tetapi kalau aslinya kan tidak begitu. Aslinya itu tadi yaitu kira-kira 50 ayat setelah sahur tadi maka masuk waktu subuh. Nah, gitu dia jaraknya. Nah, dalam konteks ini, inilah yang dibuat dalam fikih Syafi'i adanya imsak, waktu menahan sekitar 10 menit. Jadi waktu imsak itu begitu kita selesai makan, menjelang masuknya waktu subuh tadi itu sekitar 10 menit. Itu yang kita sebut dengan waktu imsak. Ustadz Abdul Somad kan sering menyampaikan begini, kalau di Maroko itu tak ada serini imsak, karena di situ orang bermazhab Malik. Kita di Indonesia ada imsak. Jadi beliau bercerita itu sering disampaikan di ceramah-ceramah beliau itu ketika berbuka dengan kawan-kawan di Maroko, karena nggak ada waktu imsak ya makan aja. Makan, tahu azan orang. Oh, coba nih makan. Tenang bro, masjid itu belum lagi nih. Jadi tunggu masjid terakhir ya. Karena masjid per masjid tak sama azannya ya kan. Itu gurauan beliau. Artinya ternyata informasi yang beliau sampaikan ini, begitulah hebatnya fikih Syafi'i itu, agar kita tidak mentok ke waktu subuh, maka ada waktu imsak. Inilah hikmahnya. Makanya fikih Syafi'i ini dikenal dengan istilah ikhtiyatinya itu tinggi, kehati-hatiannya itu tinggi. Maka juga ada di dalam fikih Syafi'i kita diajarkan misalnya melafalkan niat. Itu memang tidak sunnah, maksudnya tidak membuat sholat itu menjadi tidak sah kalau enggak melafalkan niat. Enggak. Itu hanyalah sebuah keteguhan hati, memantapkan diri kita bahwasanya kita ini sekarang akan sholat maghrib 3 rakaat. Aku ini sekarang jadi makmum, aku ini jadi imam.
Itu kemantapan hati. Kalau memang tak tersebut juga itu, ya salatnya tetap sah. Kenapa? Karena kita kadang memang pikiran kita itu kan tak selamanya fokus. Bapak Ibu datang ke sini dari rumah, memang niatnya dah pengen sholat. Tapi kadang ketemu dengan kawan kiri kanan bertegur sapa, kadang ada yang kalau kita Allah, kadang blank gitu. Untuk memantapkan itulah maka perlu disebut lafal niat. Itu disebut dengan ikhtiyati, itu kan di situ. Namun demikian Bapak Ibu sama Allah berbahagia, ilmunya kalau memang kita terlambat bangun, lalu sirine imsak sudah berbunyi, maka Bapak Ibu masih punya waktu untuk makan minum selama 10 menit. Karena ada itu. Kalau imsak terbangun. Baru terbangun. Aduh, gimana nih? Oh, ada 10 menit. Blender lah itu langsung sayur dengan nasi itu nak. Ikan yang langsung makan, berarti tak perlu dikunyah telan. Kayak gitu bahasa. Ya adalah waktu 10 menit. Jadi itu masih ada waktu untuk makan minum. Itu tidak bisa berapa mengunyah yang sehat 23 kali. Itu tidak bisa 23 itu harus opor kiri kanan gol, opor kiri bu gitu. Ya, ketika kita ragu tentang ini waktu subuh udah masuk atau belum nih? Kalau kita ragu, kata para ulama menyebutkan ya makan aja. Kalau masih ragu ya, tapi kalau sebenarnya dah yakin, itu beda. Ya. Kalau mau benar-benar ragu, tapi konteks ragu itu zaman sekarang ini sepertinya sudah bisa ditepis. Karena itu tadi, jam sudah ada, di handphone kita jam lagi, di dinding dah ada, apa lagi? Masjid musola sudah hiruk pikuk, jadi sepertinya memang takkan ada lagi keraguan. Dia jual imsak pun dah ada di dinding-dinding. Mulai dari percetakan, perpustakaan, organisasi, masjid membuat imsakiyah. Sebenarnya sudah selesai. Tetapi secara ilmunya, kadang ini dimungkinkan kita ragu. Dimungkinkan sekali kita ragu. Ada kemungkinan. Nah, kalau memang kita ragu, maka pastikan waktu subuh itu memang belum masuk. Memang kalau pasti belum masuk, ya udah makan aja. Ternyata ada fajar, ya udah berarti kita nggak tahu. Ya udah gitu aja. Karena itu tadi yang saya sebut Al-Baqarah ayat 187 itu kan kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas beda antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ini kata para ulama begitu. Tapi jangan pula wadah itu udah kesiangan, tutup gorden, matikan lampu tadi. Kesannya gelap gitu kan. Nah, itu akal-akalan namanya. Ya kan? Abu Daud mengatakan telah berfatwa Abu Abdullah yakni Ahmad bin Hambal, jika seseorang ragu mengenai terbitnya fajar, ia boleh makan hingga yakin terbitnya fajar. Nah, ini kata para ulama. Terus berikutnya menyegerakan berbuka. Tadi kita dah sebutkan menyegerakan berbuka. Ini disunahkan bagi seseorang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, yaitu apabila matahari telah terbenam. Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, katanya, umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Ini hadis tadi diulang, selama mereka menyegerakan berbuka. Ini la yazalun nasu bi khairin, maka manusia itu akan selalu dalam keadaan khair, bi khairin ma ajjalul fitra, ketika dia menyegerakan berbuka. Sebaiknya berbuka adalah dengan buah kurma, dan jika tidak ada maka berbuka dengan minum air. Ini juga telah diteliti oleh
orang-orang yang ahli tentang reproduksi makanan, mengapa harus Nabi itu menyarankan kita makan dengan kurma atau tepatnya dengan buah yang manis, karena itu sangat bersesuaian dengan kondisi tubuh kita. Itu hasil penelitian. Tapi yang jelas apa yang dikatakan Nabi itu pasti semuanya benar kan. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa buah kurma, yaitu kurma yang basah sebelum mengerjakan sholat. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada juga, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Sebab itulah mengapa ketika Ramadan ini kurma paling banyak. Ya kan? Sebab ada Nabi yang memang menyarankan kita agar berbuka dengan kurma. Kurma kering. Yang kering itu kurma Nabi ya, najwa itu kering ya. Kalau yang basah itu kasuari apa namanya, agak basah. Tapi yang jelas asal ada kurma lah, asal jangan asam jawo lah. mirip mirip kurma ya kan? Mirip kurma asam jawo. Itu nanti pedih perut. Kalau tidak, Nabi berbuka dengan air putih. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan pula, jika salah seorang di antara engkau berpuasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci. Ini hadis yang lain, ini riwayat Ahmad. Hadis terakhir, jika makanan malam telah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Janganlah makan malammu itu dibelakangkan. Kau memang cocok untuk Bapak Ibu hadis kok. Maksudnya begini. Mengapa Nabi menyarankan kita makan kalau udah terhidang itu makan dulu baru sholat? Karena ini tentang masalah kehusuan sholat. Soalnya nanti dalam sholat tuh mikirkan makanan. Allahu Akbar. Habis makanan Pak. Ini tidak terkonsentrasi. Memang kalau udah terhidang ya udah makan aja. Ya kan? Sebab itu kalau tradisi di negeri kita ini ya, makanan itu belum dihidangkan, makanan beratnya. Paling yang berbuka dengan kurma tadi atau buah apa, yang makanan beratnya itu belum dihidangkan. Tapi kalau memang dah terhidang itu akan jadi pikiran. Karena Nabi itu sangat menyarankan kita agar terkonsentrasi yang kita sebut dengan khusyuk dalam sholat. Makanya Nabi pernah uktulu aswadain, bunuhlah dua benda yang hitam. Kalau dalam sholat kita boleh membunuh dua benda yang hitam, itu disebutkan oleh para ulama kalajengking dan ular. Boleh membunuh kalajengking dan ular kalau kita dalam sholat. Mengapa? Sebab kok kita disuruh membunuh? Ya kan? Ada kalajengking, bunuh dulu kalajengking tuh. Sholatnya nggak dibatalkan, terus sholat. Kenapa sebab suruh bunuh? Ya supaya sholatnya tidak takut-takut. Kalau tak kita bunuh tentu kita manunya kok, jangan kan jadi gitu. Jadi sholat jadi tidak. Kalau pasti dia dah dibunuh mati, kita fokus lagi. Karena itu, ya ini saya berpikiran, ini pikiran saya memang, ketika ada jamaah Ustaz, kalau ada handphone berbunyi ketika sholat, itu dimatikan atau dibiarkan? Kalau menurut saya matikan. Kias saya adalah dari hadis ini. Pegang handphone itu kalau dia di kantong, keluarkan, matikan. Sebab kalau dia tak dimatikan, dia berbunyi terus. Tentu rusak sholat kita. Lagunya Ridho Roma pula. Salah. Sekian lama. Rupanya orang yang menelepon nih penting betul lah. Habis nada sambung itu ada telepon tak lagi. Tentu setelah panjang sholat tuh kita tidak bisa kita pungkiri. Kita akan siapalah yang telepon nih? Ada apalah nih? Maka matikan saja. Gitu. Ya mana tahu lupa. Tapi kalau memang
ingat ya, di masjid-masjid kadang dah diingatkan handphone silent, getarnya saja, itu mengingatkan kita supaya terkonsentrasi sholat. Ya dimanapun handphone itu. Tapi kalau handphone tuh jauh lah di dapur, tidak berjalan ke dapur. Dan kita boleh menyegerakan sholat lebih awal, lebih cepat ketika memang ada bunyi-bunyi seperti ini. Ini kiasnya adalah dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ketika Nabi sholat maka ada anak orang menangis, maka Nabi menyegerakan. Kata Nabi, saya memahami perasaan ibu si anak itu ketika anaknya menangis. Itu yang menunjukkan bahwa dari dulu orang dah bawa anak ke masjid, ke tempat sholat. Jadi gitu. Itu informasi tambahan. Kemudian doa ketika berbuka. Nah, kita ini kan terakhir ini sering jemaah nanya nih kalau bulan Ramadan, doa berpuasa ini apa Ustaz? Sebab ada sekarang doanya beda. Ndak Allahumma lakasumtu lagi. Jadi di kitab Fiqh Sunnah ini diriwayatkan beberapa bentuk doa Nabi SAW ketika berbuka. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW bersabda, disebutkan bahwa Nabi itu membaca doa berbuka pertama, Allahumma inni as'aluka birahmatikallati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Jadi kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Ini yang pertama. Ini sepertinya kita tak hafal. Kemudian yang kedua, ini hadis sahih. Diriwayatkan bahwa Nabi itu membaca doa ketika berbuka itu adalah dengan membaca zahabal dhama'u wabtallati uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi kata Nabi, ini telah lenyap haus dahaga, telah basah urat-urat, dan insya Allah ditetapkan pahalanya. Ini sekarang doa yang populer dibaca oleh sebagian masyarakat muslim. Dulu-dulu kita tak dengar doa ini. Namun dalam riwayat yang lain, inilah doa yang kita baca itu, Allahumma lakasumtu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahim. Dalam hadis yang lain ada yang lebih pendek, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa dan karena rezekimu aku berbuka. Kita sampaikan beberapa bentuk doa ini agar kita tidak berbantah-bantah dengan hanya masalah doa. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan bentuk-bentuk doa berbuka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama dengan doa iftitah misalnya kan. Ada Allahumma ba'id, ada kabiro, ada langsung inni wajjahtu. Dan doa-doa yang lain yang kita tak hafal betul. Doa-doa itu. Dan kita boleh berdoa selain hal ini karena ada keumuman hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Ini hadis Nabi. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah as-saimu, orang yang berpuasa hatta yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu doanya itu mustajab. Bacalah doa. Dari doa ini, maka dari keumuman ini, maka kita boleh nambah-nambah doa yang lain. Kemudian
wal imamul adli. Imam yang adil itu doanya tak tertolak. Terus yang berikutnya wa da'watul mazlum, orang-orang yang teraniaya. Jadi jangan kita menganiaya orang, nanti di doanya kita celaka kita. Jangan pernah menyakitkan orang, menyakiti hati orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang mazlum itu doanya makbul, mustajab. Oke, ini beberapa hal tentang materi berbuka atau puasa. Puasa dan berbuka. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan ya, silakan. Ya, sebentar Pak, duluan tuh Pak Ji. Pak Ji itu. Assalamualaikum. Belum lagi. Ya. Atau menun dulu aja enggak? Ya. Kalau 3 menit lama tuh enggak? 3 menit tuh sudah sholat 2 rakaat. Jadi begini, saya menjawabnya mengkiaskan gini, di mana tempat kita maka pakai itu. Apa sebab? Misalnya kita Pekanbaru dengan Kampar kan berbeda. Karena kita di Pekanbaru maka kita ikut Pekanbaru. Jadi kalau ini sebenarnya kita dalam wilayah yang sama ya, tetapi tentu saya ingin kiaskan bahwa kalau ini Pak Haji di sini, berarti masjid ini tempat dia. Sementara ada lagi masjid di situ Ar-Rahim apa? Kedengar juga mungkin apa? Ar-Rahim ya? Atau di bawah apa? Ada juga berarti Pak Haji pakai masjid ini. Gitu. Itu kiasan jawaban saya. Dari Rasulullah SAW tidak ada tuh jawabannya. Ini kias saya saja karena mengkiaskan kepada mukimnya kita tadi. Kalau orang Pekanbaru ya kayak ginilah dimungkinkan orang-orang di daerah ujung Panam sana tentu dekat dengan Kampar, batasnya cuma jembatan itu kan. Orang Pekanbaru udah azan ya, orang Kampar tunggu sebentar dulu. Itu sekitar 2 menit bedanya. Kemudian gini, ikhtiyati waktu berbuka itu 2 menit. Gitu. Jadi udah dilambatkan 2 menit. Misalnya berbuka kita itu pukul 6:12 menit. Sebenarnya aslinya itu 10. Itu 2 menit. Jadi ketika saya dulu belajar ilmu falak, menghitung-hitung waktu ini, itu disepakati oleh para ilmuwan itu 2 menit. Termasuklah waktu-waktu sholat kita ini. Sebenarnya dia sudah masuk 2 menit yang lalu. Untuk ikhtiyatinya tambah 2 menit. Saya kira gitu. Jadi kalau jadi terlambat itu ya. Ya memang untuk kawan-kawan yang menjadi petugas ya tentu agak sedikit bersabar karena memang membatalkan puasa setelahnya baru azan. Atau di beberapa tempat masjid biasanya dia memutar itu radio, jadi dia berbuka dulu, itu dia langsung berbuka, kemudian disepakati azan waktu puasa itu 5 menit setelah waktu masuk. Karena juga orang-orang di sekitar kan pengen datang. Kalau langsung nanti dia buru-buru pula. Disepakati. Ini kesepakatan. Jadi istilahnya ndaklah kita termasuk orang yang fawailul musallin, melambatkan lalu masuk neraka, ndaklah ya kan. Gara-gara mentolerir karena mungkin Pak Haji di sana pengen maghrib ke sini juga ya. Kita itu saling menunggu. Karena memang ibadah-ibadah yang berjemaah ini kita memang harus bertoleransi, bersabar-sabar. Kalau ibadah sendiri alantak lah.
Tapi kalau ibadah yang untuk bersama-sama ini, ya saling memahami. Imam memahami jemaah, jemaah pun memaklumi imam. Saya kira itu. Silakan Pak Ji. Oh gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Oh ya. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan yang inti tadi, yang tadi sama ya Pak Ji. Pertanyaannya adalah bahwa bagaimana caranya, misalnya kita sedang mengunyah makanan, ya kan? Terus tidak serine loh azan. Kalau serine kan masih ada 10 menit tapi. Kalau itu bisa tembuh tuh Pak Ji. Ya gitu. Dia kan kalau serine kita tuh Pak Ji, kalau serine untuk imsak ya, itu ada 10 menit lagi menjelang subuh Pak Ji. Yang berbahaya itu orang dah azan. Tuh kalau azan itu berarti memang fajar sudah terbit kan, waktu subuh udah masuk. Kan kayak gitu. Diriwayatkan bahwa yang dah tekunyah itu masukkan, yang di piring itu tinggalkan, gitu. Ya kan? Tapi jangan, gitu. Ya kan gitu kan? Jadi gitu. Jadi ya udah yang udah tekunyah itu maka masukkanlah. Tapi kalau memang ingin membuangnya ya tidak masalah. Ini cerita kebolehan ya. Yang udah tekunyah itu dimasukkan, lalu yang belum masuk. Soalnya riwayat hadis itu yang terpegang malah. Nah, yang terpegang itu boleh dimakan, yang terpegang. Tapi kan tergantung benda yang dipegang kok apa. Kalau roti bantal panjang terpegang panjang. Maksudnya itu yang terpegang itu tentu yang udah disuap, yang akan disuap kan gitu maksudnya. Ya, 10 menit. Jadi ketika dulu saya belajar imsakiyah ini, belajar ilmu falak ini, untuk mendapatkan waktu imsak itu tak ada rumusnya Pak Ji. Dapat waktu subuh kurang 10 menit. Yang itu tadi dari hadis Nabi tadi yang 50 ayat itu. Itu sebabnya, dari situ datangnya 10 menit. Makanya ini hanya dianut oleh mazhab fikih Syafi'i saja. Kalau Imam Malik, Hanafi dan Ahmad tidak ada menganut sistem imsak ini, tidak ada. Karena itu tadi, karena beliau ingin kehati-hatian. Enggak. Ya. Jadi ke depan itu Pak Haji, berarti Pak Haji santai aja kalau udah ada 10 menit. Bisa merokok sebatang. Bisa dipatiak GP itu apa Surya. Kan? Waktu isya kita sudah masuk. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat kajian kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan Ustaz tadi dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya untuk kita puasa Ramadan nanti. Demikian baik Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.